hatinya sudah ragu-ragu, tidak bisa yakin. Allah nggak membuka hatinya, Allah nggak beri hidayah. Nah, di dalam kalangan orang Islam justru tambah keraguan-raguannya. Dia akan menjumpai hal-hal yang justru menambah ragu-ragu terhadap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Allah justru memberikan fitnah. Ada kodar-kodar, kejadian-kejadian yang justru membuat mereka semakin ragu. Itulah keadaan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Karena hati mereka sesungguhnya sakit. Hati mereka itu masih ragu. Sama dengan orang kafir. Hanya lisannya saja. Hanya tampak lahirnya saja. Mereka seakan-akan menunjukkan mereka itu orang yang beriman. Tanpa didasari keyakinan di dalam hatinya. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan alimun yang menyakitkan. Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, yakzibuna, berdusta mereka. Dan nanti di akhirat akibatnya mereka akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan, yaitu siksa neraka. Bima kanu yakzibun, sebab mereka ketika di dunia berdusta. Berdusta di sini maksudnya adalah bagaimana? Ya, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, itu adalah dusta. Walaupun secara lisan mereka tidak mengucapkan kalimat dusta. Artinya bisa jadi ucapan mereka itu benar. Selain dalam urusan keimanan, mereka bisa jadi tidak berdusta. Bisa jadi mereka tidak menipu. Tetapi ketika mereka menyatakan iman atau mengerjakan perbuatan-perbuatan orang iman, namun hatinya sesungguhnya tidak meyakini atas apa yang mereka kerjakan, bahwa itu adalah suatu kebenaran, itu adalah jalan untuk masuk surga selama dari neraka, tidak yakin, maka berarti dia telah berdusta. Itulah dusta yang sebenarnya. Jadi dusta di sini ya, ketidakcocokan antara lahir dan batin, itu adalah dusta. Dan itulah keadaan orang munafik. Akibatnya mereka akan mendapatkan siksaan nanti di akhirat. Akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum, bagi mereka orang-orang munafik, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian fil ard, di bumi. Qalu, maka menjawab mereka, innama nahnu muslihun. Innama nahnu, sesungguhnya kami, muslihun, orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang kami lakukan ini tidak lain adalah kebaikan. Itu innama nahnu muslihun. Jadi orang-orang munafik ini ketika dinasehati, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini. Yang dimaksud berbuat kerusakan adalah melanggar peraturan-peraturan Allah atau berbuat maksiat. Karena kemaksiatan itu penyebab terjadinya kerusakan di bumi. Ketika mereka dinasihati, janganlah kalian maksiat, janganlah kalian melanggar, janganlah kalian lepas dari ketaatan terhadap Rasul. Nah, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Nah, jawaban mereka ini adalah ketika mereka diketahui
ya diketahui dekat-dekat dengan pelanggaran itu. Ya kalau di zaman Nabi dulu di antara yang dimaksud berbuat kerusakan di sini adalah berasi-asian dengan orang-orang kafir. Di antara ifsad fil ard. Karena ada orang Yahudi yang sudah menyatakan masuk Islam, tapi sesungguhnya mereka masih berhati Yahudi. Sehingga dalam banyak kesempatan mereka berkumpul-kumpul sesama orang Yahudi, bahkan secara diam-diam merencanakan makar atau menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Itu yang terjadi. Atau mereka berkumpul dengan sekutu-sekutu mereka di masa sebelum Islam. Nah, ketika mereka diingatkan, kamu kan orang iman, ya, harus menjaga pergaulan, jangan banyak kumpul-kumpul dengan orang-orang yang membenci, bahkan merintangi orang-orang Islam. Dan mereka saat itu beralasan, innama nahnu muslihun. Kami hanya untuk memperbaiki pergaulan saja. Atau kami hanya budi luhur, menjaga. Kami tidak lahir batin di sana. Kami tetap iman. Hati kami Islam. Itulah jawaban mereka. Ala, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka. Hum, mereka. Ya, mereka itu. Al-mufsidun. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini disebutkan innahum hum al-mufsidun. Ya, kalau dalam bahasa kita, sesungguhnya mereka, hum, ya mereka itu. Nah, ini penegasan. Bukan yang lain. Hum, ya mereka itu. Al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin tetapi la yash'urun, tidak merasa mereka. Jadi mereka perasaannya untuk berbuat baik dalam pergaulan. Mereka mengatakan begitu. Dan mungkin hati mereka juga sama sekali tidak merasa bersalah dalam masalah itu. Mereka anggap wajar kok. Bahkan tidak benar kalau kita mengucilkan mereka. Itu dalam pikiran mereka. Tetapi sesungguhnya, kalau hati mereka itu adalah hati yang ragu-ragu dan hati yang munafik terhadap kebenaran, dengan perbuatan mereka itu sebenarnya mereka telah berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, aminu, imanlah kamu sekalian, kama amana, sebagaimana beriman siapa an-nasu, manusia, maksudnya orang-orang iman atau para sahabat Nabi. Qalu, maka menjawab mereka, orang-orang munafik, anu'minu, adakah iman kami, kama amana, sebagaimana beriman siapa as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik ini menganggap orang-orang iman atau para sahabat Rasul sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap orang yang bisa taat itu orang yang bodoh. Kenapa sih kok selalu taat kepada Muhammad? Itu kata mereka. Tanpa banyak berpikir, tanpa melihat madarat atau manfaat menurut pemikiran mereka.
Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, hum, ya mereka itu, orang-orang munafik as-sufaha adalah orang-orang yang bodoh. Jadi ingat, justru orang-orang yang bodoh itu adalah mereka, bukan para sahabat Nabi. Walakin akan tetapi la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Nah, ini ketika orang-orang munafik dinasihati, imanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat. Nah, jadi bagaimana imannya para sahabat? Ya mereka iman lahir batin, dengan dibuktikan selalu mentaati perintah Allah dan perintah Nabi mereka. Kita tahu ayat Al-Quran pada masa itu turunnya bertahap. Perintah-perintah Allah juga turunnya bertahap. Setiap ada perintah dari Allah, dan kemudian Nabi juga menyampaikan wahyu yang berupa petunjuk-petunjuk pelaksanaan perintah-perintah itu. Di samping itu, Nabi juga melakukan ijtihad agar petunjuk dari Allah yang berupa wahyu ayat-ayat Al-Quran maupun hikmah yang beliau terima dalam wahyu Allah itu bisa dilaksanakan oleh umat Islam pada saat itu. Nabi pun melakukan ijtihad, perintah-perintah. Contohnya, ya ketika Nabi diperintah untuk berperang, membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka dahulu menganiaya Nabi dan umat Islam di saat berada di kota Mekah, sehingga menyebabkan Nabi dan umat Islam harus hijrah ke Madinah. Nah, 2 tahun setelah Nabi berada di Madinah, turunlah ayat yang memberi izin untuk Nabi membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Berarti Nabi diperintah untuk memerangi. Nah, kemudian Nabi berijtihad bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah ini. Nabi berusaha. Saat itu kebetulan Nabi mendengar ada rombongan pedagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah dan mesti lewat kota Madinah atau lewat di daerah wilayah Madinah. Maka Nabi mencegat, maksudnya wilayah itu ya di arah Madinah. Nabi berusaha mencegat untuk melaksanakan perintah Allah membalas perlakuan penganiayaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu bentuk ijtihad Nabi saat itu. Tapi ternyata Allah menghendaki lain. Bahwa justru Allah menghendaki Nabi berperang melawan pasukan tentara kafir Quraisy, bukan rombongan pedagang. Ya, ternyata Abu Sufyan mengetahui rencana Nabi, lalu Abu Sufyan mengirim kabar kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal mengerahkan pasukan tentara untuk mencegah tentara Nabi atau pasukan orang Islam. Sehingga terjadilah peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi tanpa ada rencana sebelumnya. Allah yang menghendaki. Nabi tidak merencanakan. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana Nabi pun sebagai Rasul juga melakukan ijtihad. Bisa dikatakan sebagai imam dari para sahabat saat itu untuk
melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hikmah yang Nabi terima sebagai wahyu. Dan ternyata justru dengan terjadinya perang Badar, Allah memberi pertolongan kepada orang-orang Islam. Allah menampakkan, menunjukkan kebenaran dari agama Islam, sehingga umat Islam bisa menang walau pasukan mereka hanya berjumlah sepertiga dari pasukan kafir Quraisy. Dan kemudian dari peristiwa itulah Abdullah bin Ubay masuk dalam Islam untuk mencari keselamatan karena melihat potensi dari umat Islam yang bisa memiliki kekuatan dan untuk menyelamatkan diri. Nah, tetapi di kalangan umat Islam, Abdullah bin Ubay tidak bisa iman sepenuhnya. Banyak kemudian perintah-perintah Nabi yang tidak dia laksanakan, yang tidak bisa dia taati. Di antaranya yang menonjol adalah orang-orang munafik ini tidak bisa meninggalkan berasi-asian atau tetap menjalin hubungan secara lahir batin dengan orang-orang kafir. Jadi iman mereka tidak sepenuhnya sehingga tidak mentaati perintah-perintah Nabi. Sedangkan para sahabat, orang-orang yang beriman, keimanan mereka itu total. Sampai dalam hadis Nabi gambarkan, innamal mu'min kal jamalil anif. Sesungguhnya orang iman itu bagaikan onta yang dikeluh. Onta itu hewan yang jinak, mudah dikendarai oleh manusia. Lalu masih dikeluh, hidungnya diikat untuk dikendalikan. Jadi maksudnya sangat taat. Itulah orang iman. Nah, orang munafik menganggap orang iman yang penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul ini dianggap sebagai orang bodoh. Jadi orang taat itu dikatakan bodoh. Manusia kan punya pikiran. Nabi kan juga manusia biasa. Manusia kan punya kehendak. Kan bisa bebas. Ada kehendak-kehendak yang tidak harus ditundukkan kepada sesama manusia. Nah, itulah dalam pikiran orang-orang munafik sehingga mereka memandang orang-orang iman, khususnya para sahabat saat itu, sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan, masa kami harus iman sebagai mana imannya orang-orang yang bodoh? Kami iman dalam ucapan saja, tapi kalau untuk taat sepenuhnya, sebagaimana imannya para sahabat, oh nanti dulu. Kita kan manusia. Kalau urusan keduniaan, urusan aturan kemasyarakatan, nah, kita kan bisa berpikir mana yang maslahah, mana yang madorot. Nah, tidak bisa kita mentaati begitu saja. Itu kan orang bodoh kalau begitu. Alah, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka as-sufaha, justru mereka itulah orang yang bodoh. Jadi sebenarnya di mata Allah, orang yang pintar itu adalah orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul. Itulah orang yang pintar. Dan itulah orang-orang iman. Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, Abna Adam ati rabbaka tusama adilan wala taksihi fatusamma jahilan. Wahai anak Adam, taatlah kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut sebagai orang yang akil, yaitu orang yang pandai. Jadi orang yang taat kepada Tuhannya, kepada
Rasul Allah itu orang yang pandai. Sebab dia mentaati Allah dan Rasul Allah. Allah sebagai Khaliqul Khalqi, Rabbal Alamin. Jadi orang pandai kalau mentaati pada Rabbal Alamin. Wala taksihi fatusama jahilan. Kamu jangan menentang kepada Allah. Bodoh kamu kalau menentang kepada Allah. Juga menentang kepada Rasul. Karena Rasul adalah sebagai pelaksana dari syariat yang sudah Allah tetapkan. Walakin layak lamun. Orang-orang munafik tidak tahu bahwa sebenarnya mereka lah orang yang bodoh karena mereka tidak bisa mentaati perintah Allah dan Rasul dengan sepenuhnya. Wa idza laqu, dan ketika berjumpa mereka, ketika bertemu mereka orang-orang munafik, alladzina amanu, pada orang yang beriman, qalu, maka berkata mereka orang munafik, amanna, kami iman. Tapi wa idza qalau, dan ketika lewat mereka orang munafik, ila sayatinihim, pada setan-setan mereka, maksudnya ila ashabihim minal munafiqin wal musyrikin, yaitu teman-teman mereka dari kalangan orang munafik dan orang-orang musyrik. Jadi Allah menyebut teman-teman mereka dari kalangan munafik dan musyrik itu sebagai setan-setan mereka. Jadi orang yang mempengaruhi pada kejelekan, orang yang mempengaruhi pada maksiat terhadap Allah, itu ya disebut setan. Padahal itu teman mereka. Qalu, berkata mereka orang munafik, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian setan-setan itu. Inna ma nahnu, sesungguhnya kami mustahzi'un, orang-orang yang menghina kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang munafik ketika bertemu orang-orang iman, mereka mengucapkan amanna, kami iman. Tetapi ketika mereka lewat pada perkumpulan teman-teman mereka, yaitu sesama orang-orang munafik, atau pada kelompok orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka berkata, inna ma'akum. Jadi kami tetap bersama kalian, kami tetap golongan kalian. Kami bukan orang Islam yang sebenarnya. Kami di kalangan orang Islam itu hanya untuk menjaga pergaulan, tapi hati kami tetap bersama kalian. Ya, kalian orang-orang sesama munafik dan orang-orang musyrik. Innama nahnu mustahzi'un. Kami di kalangan orang-orang iman itu hanya untuk menghina. Bagaimana maksudnya? Begini. Jadi kalau ada sebagian dari orang munafik ini keluar masuk, dalam arti kadang di kalangan orang Islam, lalu keluar, mereka bergabung dengan teman-temannya yang kafir atau sesama munafik, sehingga tampak meninggalkan orang Islam. Nah, ini akan jadi penghinaan bagi orang Islam. Bagaimana? Orang akan mengatakan, jihad itu sebagian orang Islam ada yang murtad, sebagian orang Islam ada yang keluar dari kelompok kaum muslimin, mereka kembali kepada kalangan kaum musyrikin atau kepada orang-orang munafik yang sudah dikenal, keluar dari kelompok orang-orang Islam. Nah, jadi kalau kita ingin
mendapatkan gambaran kurang lebih secara rincinya. Jadi di kalangan orang-orang munafik ini ada yang sebagian memang pada akhirnya menampakkan kemunafikannya. Jadi tidak betah atau tidak bisa berlama-lama dalam keadaan munafik. Sehingga mereka akhirnya tampak bergabung dengan kaum musyrikin. Sehingga muncul kelompok orang-orang musyrik bergabung dengan orang-orang munafik yang sudah keluar dari kelompok orang Islam. Nah, ini yang dimaksud syayatinihim. Nah, kemudian yang dinasihati ini adalah orang-orang munafik yang masih berada dalam kelompok orang Islam. Mereka ini orang munafik, tapi masih ada di kalangan orang Islam. Sementara sebagian orang munafik ada yang sudah keluar, mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Ya, sudah muncul gabungan musyrikin dan munafikin. Nah, orang-orang yang masih mondar-mandir ini, mereka ketika kepada orang iman atau orang Islam mereka menyatakan kami Islam, tetapi ketika mereka bergabung dengan teman-teman mereka, setan-setan mereka, yaitu teman-temannya munafik yang sudah keluar dan bersama orang-orang musyrik, mereka katakan kami di sana itu hanya untuk menghina mereka. Gini, sebentar lagi kami juga akan keluar. Sehingga kan mereka semakin terhina. Makin banyak dari orang-orang yang berada dalam kelompok umat Islam keluar meninggalkan kelompoknya, bergabung dengan kelompok orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Nah, itu yang dimaksud ucapan mereka, innama nahnu mustahzi'un. Kami sementara saja di sana, nanti akhirnya keluar. Nah, dengan kami keluar, beberapa yang lain juga keluar, kan makin tampak. Oh, sebenarnya di dalam umat Islam itu ya tidak kompak sepenuhnya. Ada yang keluar. Padahal sebenarnya yang keluar itu memang aslinya bukan orang iman. Yang keluar itu memang orang-orang yang hatinya sama dengan orang musyrik dan orang munafik yang sudah keluar. Hati mereka itu sama. Hanya sebagian masih ada di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, demikianlah gambaran yang dimaksud dalam ayat ini. Sehingga orang-orang munafik yang masih di kalangan orang iman ini, inilah yang disebutkan dari awal. Mereka itu menipu sesungguhnya. Karena mereka tidak di luar. Kenapa? Karena mereka memang berhasil menutupi diri di kalangan orang-orang Islam. Sehingga tidak tampak bahwa mereka itu sebenarnya orang munafik. Nah, di sini. Jadi mereka betul-betul menutup. Sehingga tidak tampak kalau mereka itu menipu. Dan mereka tidak merasa menipu. Secara lahiriah. Tidak ada tanda-tanda menipunya. Mereka bisa menutup. Tetapi dengan hati mereka yang ketika masih ada di kelompok orang Islam tidak bisa iman karena Allah menutup hati mereka, tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi di kalangan umat Islam. Ya berarti sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Hati mereka masih sakit dan Allah akan menambah sakitnya sehingga pada saatnya ya terbukti. Akhirnya mereka kecewa juga. Akhirnya juga keluar. Bergabung dengan kelompok orang musyrik dan munafik-munafik yang sudah keluar lebih dahulu. Ada Allah menambah rasa sakit mereka. Nah, dalam prosesnya, orang-orang seperti ini, memang ketika mereka dinasihati, kamu
jangan berbuat kerusakan, jangan melanggar, supaya tetap taat. Mereka tidak bisa mentaati. Bahkan mereka menganggap orang yang taat itu sebagai orang yang bodoh. Lalu semakin tampak kemunafikannya ketika mereka sudah sering mondar-mandir. Jadi akhirnya nggak betah juga, akhirnya mondar-mandir. Nah ketika mondar-mandir ini, ya, di kalangan orang Islam mereka mengatakan amanah, tapi ketika di kalangan orang kafir dan munafik mereka mengatakan kami akan menghina orang-orang Islam itu, akan kami jatuhkan. Nanti kalau kami keluar kan mereka akan jatuh. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya ya memang ada kelompok yang terus keluar. Tapi yang tetap di dalam umat Islam juga ada. Justru termasuk tokohnya yaitu Abdullah bin Ubay. Tetap bertahan dia di kalangan umat Islam. Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya, dia selalu membuat kerusakan di kalangan umat Islam. Banyak peristiwa-peristiwa, terutama nanti pada waktu perang Uhud, mulai tampak itu kemunafikannya orang-orang munafik ini. Jadi ini keadaan setelah perang Badar, ketika mereka masuk dalam Islam. Nah beginilah tingkah polahnya orang-orang yang hatinya sebenarnya tidak iman. Allah yastahzi'u, akan menghina siapa Allah bihim pada mereka. Wa yamudun, dan akan memanjangkan siapa Allah pada mereka, atau membiarkan siapa Allah pada mereka fitu yanihim, di dalam kedurhakaan mereka. Yakmahun, dalam keadaan bingung mereka. Yakmahuna fitu yanihim, mereka mengatakan akan menghina pada orang-orang iman, menjatuhkan orang-orang iman dengan perilaku kemunafikan mereka yang mondar-mandir di antara kalangan orang iman dan orang-orang musyrik. Tetapi sebenarnya Allah lah yang menghinakan mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Maksudnya di sini adalah ya Allah akan menghinakan mereka nanti pada hari kiamat. Itu kalau bagi mereka yang sampai mati tetap di kalangan umat Islam. Tapi bisa juga Allah menghinakan mereka pada akhirnya, dalam perjalanan mereka juga akhirnya keluar dari kelompok umat Islam, dan setelah di luar ya Allah akan menjadikan mereka hina. Jadi Allah menghina itu bisa di dunia, tapi yang paling pokok ya di akhirat semua orang munafik nanti akan Allah hinakan, yaitu dengan Allah beri siksaan. Jadi mereka akan terhina pada saat mereka terpisah dari kalangan orang-orang iman. Jadi di hari kiamat nanti, ketika Allah perintah kepada manusia untuk mengikuti Tuhannya masing-masing, semua umat mengikuti Tuhannya. Yang syirik-syirik mengikuti Tuhannya. Tinggal umat yang menyembah kepada Allah. Termasuk di dalamnya orang-orang munafik. Karena mereka memang menyembah kepada Allah. Tidak syirik. Yang tidak syirik. Tapi walaupun tidak syirik kepada Allah, mereka tidak iman. Jadi ada orang yang tidak syirik tapi tidak iman. Karena iman itu pada Allah, pada kitab suci, dan semua yang diterangkan dari kitab suci. Nah, ketika hanya iman sebagian dan kufur sebagian terhadap syariat Allah, itu ya termasuk golongan orang kafir atau munafik ini. Nah saat itu mereka masih berada dalam kelompok orang iman. Tetapi pada akhirnya Allah memisahkan. Allah akan memisahkan pada saatnya. Orang-orang yang betul-betul iman lahir batin akan Allah beri cahaya. Tetapi bagi orang-orang munafik akan tampak kemunafikannya saat itu. Akhirnya mereka juga digiring masuk neraka juga bersama orang-orang kafir. Walaupun mereka ini bukanlah orang-orang yang syirik, bukanlah orang-orang yang penyembah berhala. Jadi nanti di hari kiamat akan tampak penghinaan Allah
pada mereka. Sementara di dunia Allah membiarkan mereka dalam kedurhakaan mereka dan dalam keadaan bingung. Jadi mereka tetap